Iye, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di program Bara Kalteng yang beberapa kalinya hari ini ya. Tentunya di bidang sport. Nah, hari ini kita bertemu dengan Pak Wahid Yusuf. Pak Wahid Yusuf ini ada dua sebenarnya hobinya. Yang pertama adalah balap motor sama pecinta burung lah. Nah, pecinta hewan. Pecinta hewan ya? Lebih tepatnya. Ya udah. Oke. Pecinta hewan lah, tapi lebih ke burung yang prestasinya yang luar biasa. Nah, oke. Pak Yusuf, kita di bagian sepeda motor dulu lah. Siap. Bang, berapa lama sudah menggeluti yang namanya balap motor di Palangkaraya? Saya menggeluti balap motor ini sejak duduk di bangku SMP. Sekitar tahun 2000-an. 2000 ya? 2000-an. Nah, itu karena memang kesukaan kita sih. Memang hobi. Hobi dari kecil, dimana namanya pada waktu itu kita masih keterbatasan. Jadi ya balap itu perjuangannya berat. Nah, karena kita tahu kan balap ini bukan memerlukan biaya yang sedikit. Ya. Nah, jadi sampai 2008 itu saya masih aktif di balap, kemudian berhenti karena kuliah. Kuliah. Terus yang namanya hobi sampai sekarang pun ya dengan adanya kawan-kawan seluruh Indonesia ini membuat kelas X-Rider, nah, akhirnya balap lagi. Nah, itu. Biayanya besar bang, tadi bang kata abang. Nah itu abang gimana mensiasatinya untuk biaya besar itu? Kalau dulu itu kita patungan. Nah, jadi waktu SMP itu kan banyak juga nih teman-teman yang suka, yang apa. Jadi patungan, teman-teman yang biayain urunan. Nah, kadang mau balap sini sumbangan, ayo sumbangan. Nah, abang itu leadernya gitu ya? Ya, leadernya itu. Bang, tapi kalau biasanya pembalap itu banyak digandrungi sama cewek-cewek cantik bang. Itu bang. Ada yang iya, ada yang enggak juga, tergantung kan, tergantung. Tapi itu bisa mengganggu konsentrasi nggak bang itu ketika balap atau apa? Apa jadi semangat kita? Misalnya seperti itu bang. Ya tergantung menyikapinya. Ada yang mungkin jadi penyemangat, ada yang mungkin menjaga hal itu agar untuk menjaga konsentrasi. Ya tergantung. Tergantung masing-masing individunya, individu pembalapnya, betul. Berarti abang dulu sempat di jalanan juga main nih bang? Alhamdulillah di jalan itu nggak yang terlalu hyper. Karena pada saat itu memang pada saat SMP memang langsung orang tua sih mendukung aja, tapi ya nggak mendukung full dana atau apa, karena orang tua sudah mewanti-wanti bahwa balap itu mahal, kami nggak mau. Karena lebih baik untuk sekolah. Berarti sempat dilarang juga berarti? Ada dilarang, tapi akhirnya dibuktikan kan dengan beberapa prestasi. Akhirnya kan balap dari urunan-urunan itu, kemudian ditarik salah satu tim besar waktu itu, TNRT, Teknik Nusantara Racing Team, di bawah binaan almarhum Pak Romi Victorio. Dulu kami di situ bersama Fendi Setiawan, Bobi Setiawan. Nah, alhamdulillah kalau Fendi sampai juara nasional, dan juga PON 2006 di Palembang, Perak. Itu. Kalau sekarang generasi yang menggantikan abang-abang yang sudah senior seperti apa? Ada di Palangkaraya? Kalau generasi terakhir yang juara nasional itu ada Diki Ersa. Diki Ersa? Adiknya Bang Doni. Adiknya Bang Doni. Kalau kita kebetulan angkatannya Bang Doni, Bang Fairit atau Bang Didit yang wali kota ya? Wali kota sekarang, ya Fendi, Bobby. Itu ada banyak lah kata kita. Nah itu, dan sekarang sih kita mohon doanya minggu besok perwakilan dari Kalimantan Tengah akan berlaga di seri 3 kejuaraan nasional region Kalimantan. Ada Aditya. Nah, kebetulan itu di bawah binaan kita, dan saat ini poinnya nomor 1. Poin regional Kalimantannya. Nah, seri terakhir nanti di Tanjung 1 minggu lagi. Ya? Seri terakhir. Doakan saja mudah-mudahan pembalap Kalimantan Tengah bisa menjadi juara region, yang mana nanti akan berlaga di final region di Surabaya, insya Allah.
sirkuit Bung Tomo. Bung Tomo ya. Ya, di Surabaya. Untuk menarik perhatian pemuda kita Bang, atau pembinaan dari klub Abang sendiri atau dari organisasi yang menaungi itu ada nggak di sini Bang? Kalau klub itu ada. Kalau ketua IMI saat ini pun Bang Juferi Simon sangat bagus sudah menjalankannya, merangkul. Jadi bukan hanya balap motor road race, tapi juga motor cross, off-road juga jalan kan, adventure juga jalan. Kalau untuk pembinaan sih, ya kita bina aja. Mana yang memang pembalap mau dibina, mana yang memang prestasinya menonjol gitu. Nah, itu kita pasti bina. Umur berapa harus menjadi seorang pembalap road race itu Bang? Idealnya, karena saat ini kan ada regulasi umur. Saat ini kalau umur lebih dari 15 tahun itu sudah harus naik ke novice, kemudian rookie, kemudian seeded atau beginner. Nah itu kalau di tahapan kelas-kelas tersebut itu berdasarkan umur. Umur ya? Kalau dulu kami ada yang umur udah lebih dari 25 masih di pemula dulu. Kalau dulu biasanya pemula sama seeded. Kalau dulu kan naik seeded berdasarkan prestasi. Kalau sekarang wajib umur. Jadi kalau bisa itu lebih mudah. Saat ini kan memang kalau kita bisa lihat pembalap-pembalap di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya itu rata-rata udah umur sejak usia dini udah diperkenalkan dengan motor. Udah diperkenalkan dengan motor. Di Palangkaraya ini kan ini Bang, banyak anak-anak yang balapan liar nih, di jalan raya nih. Apakah nanti itu bisa diambil atau dibina atau seperti apa? Daripada mereka bermain di jalan raya membahayakan orang lain, alangkah baiknya dibina atau seperti apa gitu Bang? Ini tapi kemauan juga ya Bang? Nah, itu tadi. Sekarang banyak pembalap jalanan ini yang memang punya bakat alami. Oh, sebenarnya kayak gitu ya, bakat alami. Yang mereka sudah punya dasar. Dimana inti dari pembalap ini kan apabila seorang pembalap ini satu, dia memang punya kemauan, dia mempunyai keinginan untuk kemauan itu tersebut, dan dia memang hobi atau cinta dengan motor. Baru di skill, keberanian. Banyak sebenarnya kita temuin di pembalap-pembalap jalanan ini, tapi yang memang mungkin kita tidak bisa semuanya mengfasilitasi atau menghandle atau membina mereka, karena ada keterbatasan juga kan, karena kita tahu balap ini ya bukan memerlukan biaya yang sedikit. Tapi saya menghimbau kepada kawan-kawan pembalap jalanan yang memang mempunyai bakat, skill, alangkah bagusnya lebih baik daripada buat modif motor untuk balapan liar atau apa, uangnya ditabung pelan-pelan, dibangunkan motor yang memang untuk balap. Sekarang kan ada kelas kayak ECU standar, ada kelas yang kalau kami itu MP5, saya lupa itu novice atau beginner sih, saya lupa. Novice atau rookie, saya lupa. Nah, itu kan bisa, itu masih biayanya masih terbatas lah. Daripada kita balap-balap di jalan kan mencelakakan untuk diri sendiri dan juga orang lain, dan yang pasti sangat mengganggu pengguna jalan lain. Mengingat resiko itu sangat besar. Balapan ini kalau kata orang kita bisa lihat yang pakai perlengkapan lengkap pun bisa meninggal, bisa celaka, apalagi yang tidak lengkap gitu loh. Nah itu. Bang, berarti untuk memotivasi anak muda kita di Palangkaraya, jadi kan gini, olahraga itu kan kadang tidak, setelah mereka berprestasi itu kan untuk dapat pendapatan mereka gitu Bang, itu bisa nggak merubah kehidupan mereka? Misalnya balap motor nih diambil, oh anak ini bagus, diambil oleh abang, nanti kan dibina, ini akhirnya biar memacu dia, apakah dia dapat honor yang luar biasa atau untuk merubah kehidupannya dari yang tidak mampu jadi yang luar biasa gitu? Kan ada yang seperti itu Bang. Itu sangat bagus tuh pertanyaannya. Jadi begini, balap ini kalau kita lihat di luar negeri, di Jawa pada saat ini mungkin itu bisa untuk memperbaiki kehidupan. Tapi di sini pun ya juga bisa, tergantung kita bisa mengolah
Satu, kalau balap di sini kan jarang event-event itu. Kalau di Jawa mungkin kita bisa bandingkan karena mereka kontrak per event dan dapat royalty fee dari sponsor juga kan. Kalau di sini jarang, tapi ya kalau untuk pandangan di Kalimantan, kalau untuk balap itu bisa menjadikan sebagai dasar mata pencarian, ya. Nah, itu masih sangat dikatakan berat. Kalau di Palangkaraya Bang ya? Di Palangkaraya, khususnya di Kalimantan juga. Ya. Nah, karena kita event kita dan sedikit di sini para pembalapnya yang mungkin mau apa sih ini aku juara, misal jual brand-brandku gitu loh, misalnya kaos aku atau apa gitu, itu kan bisa. Tapi ada juga sih yang beberapa menjalankan itu gitu loh. Nah, tapi kan orang di Kalimantan ini tidak sebanyak seperti orang di Pulau Jawa yang memang perputaran perekonomiannya untuk beli brand atau beli produk dari pembalap itu atau membuka sekolah balap atau apa, kayak di Jawa kan banyak mantan-mantan pembalap itu buka sekolah balap di mana memang ramai dari berbagai daerah. Termasuk anak saya pun lagi saya sekolahkan di Pulau Jawa. Ya Atar itu ya Bang ya? Atar. Dia lebih konsen kemana tuh Bang? Kalau Atar untuk saat ini tetap saya fokuskan untuk ke motocross. Kenapa nggak ikut sama bapaknya kayak? Karena kalau kami dulu kan ya memang keterbatasan. Kita ada kemauan, saya dulu pun lambat balapnya, umur sudah 15-an. Kalau Atar sekarang baru 5 tahun 5 bulan. 5 tahun. Ya, April kemarin, April tanggal 9 itu 5 tahun. Berarti ini kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 5 tahun 5 bulan. 5 bulan. Udah. Tapi alhamdulillah ya bakat kemauannya sih udah kelihatan. Semangatnya juga. Alhamdulillah. Saat ini Atar nomor 4 nasional. 4 nasional? Bertanding terus berarti nih Bang? Iya, Kejurnas. Kejurnas. Kejurnas, Atar 4 nasional Kejurnas, poinnya di 50 cc novice. Kendala apa sih Bang kalau mau jadi pembalap yang bagus? Selama ini di Palangkaraya pemuda kita, apa kendalanya? Kalau kendalanya sih saat ini yang paling utama kurang terbinanya. Dan keinginan ada, tapi pada saat ini yang kalau menurut pandangan saya ya, pandangan saya pembalap saat ini kita masih terlalu banyak untuk show off-nya. Gimana itu Bang? Padahal ada bakat, tapi kebanyakan pada saat ini lebih baik banyak memanfaatkan balap ini untuk entertain. Untuk show off. Nah, kalau kita bisa lihat sebagai pembanding ya mohon maaf saya kembalikan bandingkan dengan daerah-daerah lain, mungkin ada yang juga untuk show off, tapi mereka giat dengan berlatih setiap hari. Kalau di Jawa itu tiap hari latihan. Berarti kendalanya event sangat mempengaruhi. Keinginan untuk berlatih itu juga sangat minim. Dan juga mungkin biaya atau tim yang menaungi keterbatasan. Karena ya tadi saya bilang kan, kadang ada pembalap yang bagus yang keinginannya besar untuk latihan, tapi dia terkendala biaya. Itu tadi. Abang saya lihat juga pernah tuh ikut kejuaraan yang pernah dilaksanakan oleh wali kota waktu itu. Legend. Nah, X-Rider gitu ya. Nah itu mana itu Bang? Nggak pernah diadukan, apakah sekali itu aja atau seperti apa? Wali Kota Cup 1 ada, Wali Kota Cup 2 kemarin juga ada ya? Ada. Alhamdulillah saya juara 2. Di setiap event tuh ada terus X-Rider. Di Tanjung 2 kali. Iya, Tanjung. Di Sampit, di Barito Selatan. Alhamdulillah ya masih bisa lah. 3 besar. Berarti masih ada sisa-sisa itu Bang? Ya, kalau hobi itu susah dibuang Mas Adi. Ya. Hobi. Kalau hobi itu susah dibuang itu tadi. Ya. Tapi untuk memajukan balap motor di Palangkaraya ini harus seperti apa Bang? Adakah pemikiran dari Abang ya sekelas pembalap yang X-Rider bahasanya gitu ya? Gimana Bang? Kalau untuk memajukan itu ya itu tadi, pada generasi muda itu memang harus lebih banyak berlatih. Intinya kalau memang kita pengen niat jadi pembalap, niatkanlah untuk balap itu. Misal kayak kalau anak sekarang kalau memang pengen balap, kalau saya dulu memang orang tua mendukung. Ya memang orang tua saat itu dulu memang punya uang, tapi orang tua mindsetnya enggak dihabiskan untuk balap.
balap itu kan paling cuma dikasih dulu zaman dulu 1 juta berangkat buat daftar buat ini aja motor tuh kamu pikir sendiri. Nah, itu urutan teman-teman. Nah, dulu saya sampai rela itu lebih baik sekolah ikut teman atau pakai sepeda. Yang penting punya motor balap. Dulu lebih memilih kalau mau balapan Nabung gitu ya. nabung atau gadai handphone dulu. Nah, kalau anak sekarang kan lebih memilih belanja outfit, handphone harus yang update iPhone. Nah, tapi akhirnya untuk balap berharap sponsor atau apa. Kita bagaimana menarik sponsor kalau kita sendiri belum menunjukkan prestasi kita. Nah itu tadi Bang ya, ketika mau jadi pembalap itu. Anda harus Ibarat katanya kalau balapan pun ibaratnya pakai helm harus yang arai, wearpack harus baru, motor warna harus ini. Yang penting kalau saya dulu yang penting motor, oke, yang penting mesin yang utama. mesin. Oh itu nanti catnya jelek, pakaian balap saya jelek atau apa, yang penting saya balap dulu, prestasi. Intinya balap, mesin, prestasi. Harga mesinnya itu berapa sih Bang? Kalau saat dulu tuh masih murah, makanya kami sering berbicara dengan kawan-kawan, dengan senior, memang balap saat ini sangat mahal. Balap saat Kalau dulu itu masih bisa terjangkau, kalau sekarang ini udah 4 kali lipatnya buat mesin. 4 kali lipat. Ya memang kalau bisa tuh dikembalikan regulasi seperti dulu lah. Standar. Bukan standar juga, tapi tetap sekarang ini kan semua perangkatnya beli elektronik yang memang sudah jadi, yang memang dari luar negeri. Kalau dulu kan kita masih ada pengerjaan manual, ada beberapa saja alat yang saat ini semua harus beli pasang. Nah, Abang kan juga sebagai wakil ketua DPR, wakil ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya. Untuk menjadikan olahraga balap motor ini apa namanya wisata, ada nggak Bang pemikiran sampai ke sana Bang? Keinginan kami itu sangat banyak karena kita harus tahu apa sih di Kalimantan dan di Palangkaraya ini. Coba ditanyakan, orang yang paling banyak menyukai anak muda itu cuma 2. Bola mini soccer saat ini, ya kan, dengan balap, itu aja. Apa olahraga sekarang yang memang digandrungi orang di Kalimantan, Kalteng khususnya? Cuman 2 itu aja. Coba kita bisa lihat kan. Ya, saat ini main soccer. Yang memang menonjol ya, menonjol memang kan ada kayak sepeda, kayak yang lain ada, tapi kan menonjol. Nah, kami itu berinisiatif dengan Bapak Wali Kota, rencana insya Allah ingin mengadakan MXGP. MXGP. Ini model gimana tuh Bang? Motorcross. Motorcross. Kejuaraan dunia motorcross kayak MotoGP. Tapi dunia Bang ya? Dunia. Nah, di mana itu kalau di Indonesia sudah berjalan 2 kali. Yang pertama MXGP di Kota Semarang. Yang kedua di Samolta di Lombok. Oh, daerah Lombok. Nah, itu berjalan sangat sukses. Karena kenapa harus MXGP? Karena motocross ini penonton itu kan suka dia terbang tinggi, terbang itu. Dan tidak semua pembalap bisa. Pembalap road race belum tentu bisa ke motocross terbang. Nah, tapi kalau pembalap motocross itu mungkin bisa, karena itu dasaran. Makanya anak saya dasarnya saya motocross dulu untuk fisik, untuk responnya, gitu loh. Itu tadi. Dan itu sangat, kalau motocross saya rasa antusiasme penonton pun sangat senang karena kan dia terbang. Nah, kalau kita buat atraksi gitu ya. Ya, kalau kita buat kayak one break atau road race itu kan sudah tanpa harus motocross MXGP pun kan bisa saja. Tapi kan mungkin ya kurang wahnya lah. Tapi kalau kita membuat kejuaraan dunia kayak MXGP, kalau MotoGP kan jelas tidak mungkin atau seperti biayanya sangat-sangat ini. Kalau MXGP saya yakin peserta atau penonton dari Pulau Kalimantan saja sangat banyak pasti, karena kemarin di Samolta, di Semarang aja hampir penghobi yang ada di Kalimantan pada berangkat nonton. Artinya itu nanti bisa dimasukkan kalender pariwisata ya Bang ya? Iya. Pariwisata sehingga perputaran ekonomi bisa di Palangkaraya gitu ya? Oh ya pasti. Kita pastikan MXGP pasti. Karena itu tadi. Hobi orang itu kalau balap itu pasti sangat banyak antusiasme. Kita nggak usah lah, kita bisa lihat. Kita tidak usah
muluk-muluk saya bercerita apa. Kalau di sini orang nonton balapan road race di Sabaru banyak mana sama yang nonton pertandingan lain. Iya, ya penontonnya. banyak yang lain. Banyak road race kan pasti orang kepada Sabaru semua nonton. Oh, road race ya. Iya. Oh, siap. Road race kan. Tapi gimana Bang untuk anggaran dan lokasi tadi apakah sudah dilihat atau seperti? Kalau lokasi rencana itu di Sabaru. Nah, kalau anggaran MXGP ini kan mereka sudah membawa sponsor dan ini diliput dunia pasti sponsor. Dan ini bukan kejuaraan yang judul MXGP ini bukan kejuaraan yang baru kita buat atau yang masih dalam skala dunia tuh Coba-coba gitu. baru atau coba-coba enggak, ini sudah berjalan. Sudah berjalan hampir 10 tahun lebih. Ini MotoGP-nya motocross. Nah, dan ini memang sudah berjalan. Ini bukan ibaratnya yang mana dunia baru membuat event ini gitu kan. Kalau di misal kayak Asia Racing Championship itu kan masih tahap Asia, kalau ini enggak. Dunia. Memang ini kejuaraan dunia yang resmi yang kita kalau mau diakui juara dunia untuk motocross harus ikut MXGP. Kita kalau mau diakui dunia juara MotoGP atau juara motorsport di aspal itu kan harus ikut MotoGP ya. Iya. Kalau motocross kalau ingin diakui juara dunianya ya harus ikut MXGP itu sendiri. Nah, dan itu sudah berjalan di Semarang, Lombok dan itu full semua. Dan sponsor itu mengikuti. Mereka kan karena sponsor pasti. Karena kan dari IO dunia itu kalau MotoGP kan Dorna. Kalau MXGP ini ya MXGP atau apa itu namanya, itu memang dia sudah kontrak. Kontrak berapa tahun gitu ya? Sebelum seri 1 itu harus full seri semua. Full seri. Sebelum seri 1, seri 2 itu keliling dunia, Mas. Jadi sponsor itu sudah mengikuti. Bang, ketika nanti itu berhasil menjadi kejuaraan di Palangkaraya, sudah siapkah daerah kita menerima orang-orang yang dari luar itu, atau seperti apa? Misalnya fasilitas hotel kita atau seperti apa? Itu menurut Abang dari kacamata Abang gimana? Kalau untuk hotel insya Allah siap. Hotel siap ya? Hotel insya Allah siap. Karena seperti di Lombok saja kan ya kita tahu kotanya lebih besar kita, tapi mungkin di sana hotel juga banyak. Kita kan di sini juga banyak hotel, wisma. Dan harus kita ketahui, kalau motocross ini satu tim 2 pembalap. Satu tim 2 pembalap. Kalau MXGP. Dan itu kru itu sudah pasti lebih dari 15 orang. Nah, itu udah pasti. Itu betapa besarnya kan. Pendapatan kita itu hotel, makan itu sudah pasti. Tidak usah berbicara motocross. Kalau event road race saja kalau 2 pembalap krunya pasti udah 15 lebih. Iya, hampir sama. Itu tadi. Itu yang memang sangat menarik. Tapi itu harus dukungan dari Pak Wali Kota juga ya? Wali Kota dan semua pihak, Pak Gubernur, dan juga kan kita juga sudah mempunyai kesiapan. Kemarin kita juga pernah menyelenggarakan kejuaraan dunia balap sepeda kan, gitu. Nah itu. Bang, kalau kejuaraan dunia seperti itu harus dilaporkan ke Menpora apa tidak, Bang? Karena dunia kan? Iya, tetap harus ke Menpora, tetap harus itu. Nah jadi kita sudah siap menghadapi kemarin itu sudah siap juga kan, hotel dari ibaratnya tempat makan. Kemarin pada saat ini kan kita bina juga kan rumah makan agar memberikan harga yang jangan sembarangan, itu kan seperti kita ini. Berarti Abang waktu membawa Atar itu ikut kejuaraan nasional itu sambil mencuri ilmu event-event di sana gitu Bang ya, untuk bawa ke Palangkaraya gitu Bang ya. Betul. Nah, karena memang kalau motocross di sini malah tidak ada event. Makanya anak saya taruhkan di Jawa karena tidak ada event. Bukan berarti saya kenapa tidak di Kalteng, di Kalimantan, karena tidak ada eventnya. Tidak ada. Ada eventnya grass track, motocross, tapi kelasnya tidak ada. Adapun dibuka kelas tapi tidak sesuai dengan regulasi umur. Nah, saya sangat menjaga itu kan, karena umur anak saya baru 5 tahun 5 bulan. Dia mulai balap 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah, di mana waktu masih umur 4 tahun setengah pun itu balapnya harus pakai surat pernyataan dari orang tua. Karena tidak, kalau terjadi apa-apa gitu ya? Ya, karena dia memang masih di bawah umur. Nah, kalau di sini kemarin batasan umurnya pasti sampai 13 tahun digabung. Nah, saya bilang jangan, nanti
beda kelas apa nanti dia bisa trauma atau apa kan kita tidak tahu, jenjang umurnya sangat jauh. 8 tahun. Nah, kalau di motocross itu kan kalau untuk sampai kelas 50 cc itu sampai cuma umur 8 tahun. Nah, jadi makanya ada pun balapnya di sini saya karena regulasi kelasnya itu keterbatasan umurnya tidak ada batas ada sampai 13 tahun, tapi karena memang untuk minimnya peserta dan peminat, jadi kadang tuh umur itu dibebaskan melebihi 8 tahun. Ada nggak pembalap motocross kita di sini, Bang? Kalau dulu Jeremy Tuan, yang saat ini masih balap gestrek itu ada Taufik Akbar. Yang kemudian dulu itu ada Giancarlo, itu dulu. Tapi saat ini sudah tidak aktif lagi. Terakhir itu kan Jeremy Tuan. PON kita kemarin itu. Cuman saat ini sudah fokus, kayak saya lihat lebih memanajeri timnya Kalteng 22 untuk motocross. Ada ding motocross kita 85 cc Tengku Haikal. Nah, itu juga bagus. Dia juga balapnya tapi di Jawa. Palangkaraya. Ya dari Palangkaraya, pembalapnya Om Heri Tueh, Kalteng 22. Iya. 85 cc. Nah, kayak gitu kan asik kita dengarnya dan kita bangga nama daerah kita disebut misalnya ketika menjadi pebalap dari Palangkaraya motocross atau itu. Nah, itulah yang menjadi motivasi teman-teman yang lainnya mungkin. Nah, selama ini kan kita nggak pernah dengar. Betul. Balap ini apa road race atau gas track atau gitu kita nggak pernah dengar. Nah, ini harus dimunculkan, Bang. Ya, dulu dan sampai saat ini kalau pembalap road race kita nasional ya di Kiersa itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang ya? Masih, dan berada di tim besar kan, Astra. Ya, di Astra DIY. Astra DIY. Gitu. Oke, untuk itu Bang, Abang juga pencinta hewan tadi ya? Ya. Nah Bang, saya juga dengar selain otak-atik sepeda motor, Abang juga prestasinya luar biasa, udah nasional terkait burung. Ya. Saya baca tadi Bang ada ketuyung. Ya. Itu maksudnya nama burung tapi ketuyung. Ya. Itu seperti apa sih Bang? Itu pernah 9 kali tanding, juaranya berapa kali? 6 kali ya? 11 kali main, 9 kali juara. 11 kali main, 9 kali juara. Nah, itu seperti apa gerang anunya Bang? Jenis burungnya apa nih? Jenis burungnya cicak hijau. Cicak hijau. Jadi burung saya nasional itu bukan hanya cicak hijau, murai Borneo juga, namanya keong itu, tapi keong udah laku. Nah, keong itu tapi juga udah keliling juara nasional, tapi kelas murai Borneo. Karena memang di nasional itu ada event-event tertentu saja yang membuka kelas murai Borneo. Tapi alhamdulillah sudah keliling juaranya. Nah, kalau cicak hijau ketuyung memang setiap event di nasional itu ada kelasnya cicak hijau. Karena kan cicak hijau bukan hanya burung endemik Kalimantan, tapi juga ada di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada. Alhamdulillah kalau ketuyung ini sudah juara Piala DPR RI, BNR Award, kemudian Press Cup, Presiden Cup, kemudian Piala Pasundan. Jadi kalau gini Mas, Piala DPR RI itu di parkir Senayan, kantor DPRD. Kalau untuk Jawa Barat yang paling terkenal dan event paling bergengsinya adalah Piala Pasundan. Di situ ketuyung juara juga. Kemudian untuk BNR itu adalah nama IO. Nah, IO yang cukup senior dan besar sama kayak PBI, tapi memang lebih tua PBI. Itu BNR Award dan Press Cup dia. Nah, kemarin itu BNR Award dia juara seluruh Indonesia juga sama kayak Press Cup, sama kayak Piala Pasundan. Kemudian Mahakarya Borobudur. Piala Jateng, Piala Candi Prambanan. Ya, kita juara juga, juara terus alhamdulillah kelas-kelas utama. Kemudian kalau di Surabaya, kalau untuk daerah Jatim, event gelaran akbarnya Piala Bung Tomo. Nah, itu yang dimana ikut 12 kali, juara 1 5 kali, sisanya juara 2, 3, 4 itu sampai 9 kali. Ketuyung ini Abang sendiri yang merawat? Enggak ya? Enggak, saya ada namanya Mas Rudi. Mas Rudi. Nah, cara pemeliharaannya bisa sebagus itu dan memiliki prestasi yang luar biasa tuh di nasional seperti apa itu Bang? Sebenarnya dasar burung.
Yang utama itu sembarang dasar. burung berarti Ya. annya ya. Annya. Kita harus memilih dulu karakternya, baru kita menjaga pola perawatannya, baru kita menjaga kestabilannya, staminanya itu kalau burung itu. Berarti harganya itu murah Bang ya. Tapi ketika sudah jadi burung berkualitas tuh luar biasa harganya. Sudah luar biasa. Berapa kisaran untuk jadi burung itu ditawar? Abang tadi ada dijual katanya kan, ada yang sudah dijual ya? Kalau keong racun dibeli sama Pak Gunawan orang Samarinda itu 150. 150. Modalnya berapa gitu Bang? Dari modal timbul Abang jual 150 itu berapa? Dulu modalnya 35 apa 40 kalau tidak salah. Oh, lumayan juga Bang lah. Lumayan. Kalau ketuyung tawaran terakhir itu 300 Juta. Saya belum pas, saya mintanya kemarin 3,5. Kenceng juga. Terakhir ketuyung event akbar kalau kata orang itu piala dunianya burung, karena IO-nya itu PBI yang saya bilang tadi, IO tua di Indonesia. Ketuyung juara 2. Ini pialanya nih, mahkota raja. Mahkota raja. Ini kemarin 2 minggu yang lalu di Yogyakarta, piala raja. Ketuyung juara 225. Bang, itu se-Indonesia ya? Ya, kalau piala raja di Indonesia sama kayak Press Cup. Itu ketika misalnya ketuyung tuh sudah sering juara nih. Misalnya 5 kali juara. Ketuyung nggak boleh lagi ikut nih misalnya karena sudah... Nggak bisa. Nggak bisa? Itu kecuali dia main ke event Latpress itu nggak boleh. Kalau levelnya perlombaan, tinggi gitu ya? kalau perlombaan misalnya di sini aja masih boleh main. Tapi kalau Latpress, Latber, janganlah, kita kasihan dengan kawan-kawan yang lain kan. Sebenarnya bisa aja, burung bagus itu banyak Mas. Bukan berarti burung saya ini yang paling bagus, bukan. Burung ini ada yang bagus juga. Tapi kadang, satu pemiliknya mungkin dia ada keterbatasan untuk membawa keluar kotanya naik pesawat. Karena kan ketuyung ini burung jenis cicak hijau ini cicak hijau yang dilindungi dari kementerian udah sekarang. Jadi kita memang harus mempunyai surat kepemilikan. Nah, mengurusnya itu yang memang tidak mudah. Karantina, berangkat itu kan harus tadi balik, harus memang burung sesuai. Surat kita cetak brosur eventnya itu mana gitu. Karena memang, tapi sangat bagus itu untuk menjaga kelestarian. Kelestarian ya. Nah, bagus, burung itu tuh bagus-bagus Mas. Banyak burung bagus juga, tapi ada yang kadang kalau naik pesawat dia jadi adaptasi, jadi apa gitu. Itu gimana Bang mengantisipasinya hal itu Bang? Kalau ketuyung sih sudah terbiasa dia. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Alhamdulillah sudah terbiasa. Kalau ketuyung alhamdulillah sudah terbiasa. Berapa Bang ketika ada event nasional, berapa yang Abang bawa burung-burung andalan Abang yang terbaik lah? Kadang tidak banyak sih, 2 atau 1 aja. 2 atau 1. Tapi juaranya ya, tapi semua juara, event gitu ya? Juara semua event. Karena kita kan memang betul-betul kalau berangkat itu bawa burung-burung yang memang betul-betul yang kalau kata orang ya, kalau bisa ya pasti juara gitu loh. Jangan coba-coba. Karena kita sudah berangkat jauh ya kan. Nah, itu tadi. Berapa modal semua burung yang punya Abang? Kalau burung ini alhamdulillah tidak seperti balap Mas. Tidak seperti balap. Ya kalau hadiah itu kita masih bisa untung. Tetap pasti bisa untung kalau hadiahnya. Kalau balap kan udah jelas. Kalau setiap mau balap beli spare part, beli ban, beli apa-apa. Kalau burung kan enggak. Mau lomba paling cuma beli jangkrik. Beli bensin berangkat kan. Nah, itu. Salah. Jadi lebih kalau burung ini termasuk ya burung ini juga salah satu hobi yang banyak di Kalimantan Mas. Kalimantan. Hampir semua suka burung. Makanya perputarannya kan sangat burung ini. Iya. Karena orang dari Latber, Latpress, UMKM yang menengah ke bawah itu kan kayak jangkrik, kan bisa ternak itu modalnya sangat rendah. Jangkrik makanan utama, pokok burung. Event nasional pernah nggak burung di Palangkaraya Bang? Sering. Oh sering ya? Kemarin Kapolda Cup, Wali Kota Cup. Itu nasional Bang? Nasional. Pesertanya? Ada yang dari luar, ada yang dari sini, dari provinsi tetangga juga ada. Kalau bikin kayak gitu tuh biaya panitia tuh besar atau seperti apa? Besar juga tergantung. Cuman tetap kalau burung itu ya tadi saya bilang dari pendaftaran. Dari situ ya? Iya. Pendaftaran yang dia. Dari pendaftaran. Karena kan dia ada 33 gantangan. Kadang kalau lebih itu malah untungnya bisa besar. Oh, tergantung peserta itu ya, juga. Betul. Selain burung, apa yang
abang cinta? Saya lihat ada ayam jago. Ya, ayam, saya ikan cana, ikan arwana, saya suka juga. Saya suka hewan, lainnya tuh suka hewan. Suka hewan. Suka hewan, memang dari kecil juga suka hewan udah. Dulu ada abang punya peyang rasanya ya? Ya, Peyang ini ikan gabus kah atau ikan apa? ikan gabus. Tetap dia masuk kategori ikan Kategori gabus. gabus. Dan endemik asli Kalimantan. Sulit kah itu carinya bang? Kalau dulu gampang aja mancing-mancing kan. Kita ikut orang tua kita mancing. Nah, gampang aja. Banyak. Kalau sekarang ini udah mulai habis. Tapi kalau mancing masih ada sih. Oke, mungkin bincang-bincang saya sama abang terkait sepeda motor hingga ke hewan tadi. Ada burung, ada ayam jago, ada ikan. Mungkin sampai di sini bang. Nanti kita sambung lagi mungkin. Siap. Karena ada hal-hal menarik deh dari abang tuh nantinya yang saya tanyakan. Saya melihat perkembangan juga. Boleh. Oke. Bang Wahid ini juga selain wakil rakyat di DPRD Kota Palangkaraya, dia juga intens di masyarakat, hobi-hobi yang ke masyarakat juga seperti burung tadi lah. Oke, kawan-kawan Barakatang, sekian dan terima kasih. Dan Bang Wahid, terima kasih banyak waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya dan lain sebagainya dan membantu masyarakat di Palangkaraya terus dilakukan oleh Bang Wahid Yusuf. Amin. Terima kasih kawan-kawan Barakatang. Tuh piye, surah bara antara Kalteng.